Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PTA apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Kembali kita berjumpa dalam acara sosialisasi hukum bersama saya Lopiana dan juga Bapak Dr. Andes Haji Nasihin Mukni MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Nasihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak mengisi sosialisasi hukum hari ini ya Pak, tentang hak tanggungan begitu ya Pak ya? Insya Allah. Langsung saja ya sahabat PTA, kita mencari tahu tentang apa sih sebenarnya hak tanggungan itu. Mungkin bisa diberikan pengertian sedikit Pak tentang hak tanggungan itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PTA yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dan ruang lingkup hak tanggungan berdasarkan akad syariah. Sebelum memasuki materi selanjutnya, kita harus melihat dulu tentang apa itu hak tanggungan. Hak tanggungan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang UHT adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu untuk jaminan pelunasan hutang. Gitu. Diagunkan begitu ya Pak ya? Ya, untuk pelunasan hutang yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu daripada kreditur lainnya. Ini definisinya menurut Undang-Undang UUHT. Iya. Dari definisi ini kita bisa mengambil pengertian tentang UUHT tersebut, yaitu hak tanggungan adalah jaminan untuk pelunasan hutang. Iya. Satu. Yang kedua, objek hak tanggungan itu berupa tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian hak tanggungan bisa dibebankan kepada tanahnya saja atau benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah tersebut. Misalnya apa ini? Ada bangunan. Oh, ada bangunannya. Kemudian di tanah yang luas di situ ada kebun yang tanamannya berharga. Iya. Itu kan ada nilainya. Ya. Iya. Kemudian hutang yang dijaminkan adalah hutang tertentu. Kemudian krediturnya memperoleh kedudukan yang diutamakan daripada kreditur lainnya. Itu pengertiannya ya. Iya. Kemudian kita lanjut pada ruang lingkup. Ruang lingkup hak tanggungan itu ada dua ya, tentang objek. Objek hak tanggungan itu bisa hak milik, bisa hak guna usaha, bisa hak guna bangunan, dan hak pakai, dan juga benda-benda lain yang berada di atasnya. Ya.
Kemudian subjek. Ya. Subjek hak tanggungan itu ada dua. Satu pemberi hak tanggungan, yaitu debitur atau pemilik objek itu, Iya. pemilik hak milik, pemilik hak guna usaha, pemilik hak guna bangunan, pemilik hak pakai. Itu pemberi hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan. Kemudian yang kedua adalah penerima hak tanggungan. Siapa? Bisa perorangan, bisa badan hukum. Si pemberi hak tanggungan tentunya adalah kreditur. Ya. Misalnya dalam lingkup pengadilan agama, di sini kita maksudkan banknya adalah bank syariah. Syariah. Itu objek dan subjek sudah selesai. Kemudian pembebanan hak tanggungan. Pembebanan hak tanggungan ini ada dua tahap. Tahap pertama, pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT yang memuat perjanjian utang piutang. Jadi didaftarkan ke PPAT dulu, nanti dibuatkan HT yang memuat pinjam meminjam. Sudah barang tentu dengan membawa akad pinjaman yang dibuat oleh bank syariah. Itu nanti diserahkan kepada PPAT untuk dibuat HT dan memuat perjanjian utang piutang. Yang kedua, pendaftaran HT pada kantor pertanahan. Jadi setelah dari PPAT berlanjut ke kantor pertanahan, dalam hal ini sekarang kan BPN. Iya, BPN. Kemudian nomor 4, peringkat HT. Hak tanggungan itu punya peringkat. Ada pemeringkatannya, Pak ya? Objek hak tanggungan bisa dibebani HT lebih dari satu, sehingga pemegang hak tanggungan itu punya peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk menentukan peringkat ini ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran di kantor pertanahan. Ini untuk objek yang sama ya, Pak ya? Objek yang sama, sertifikat yang sama. Soalnya kan sertifikat nilainya bisa lebih dari hutang yang akan dilunasi kan. Ya. Jadi mungkin hutangnya 100 juta, objeknya harganya miliaran. Ya. Kalau tanggalnya sama di kantor pertanahan, maka ditentukan berdasarkan pembuatan PPAT di kantor APHT yang bersangkutan. Jadi ini untuk menentukan peringkat nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah ini bisa digunakan untuk subjek yang berbeda di peringkat seperti ini, Pak? Misalnya satu objek di peringkat untuk pinjaman yang di beberapa tempat, begitu? Seperti itu konteksnya? Maksudnya pemeringkatan ini ya seperti itu. Oh, begitu. Jadi, tapi nanti yang harus diutamakan adalah si pemegang hak tanggungan. Maka peringkat 1 itu yang pegang hak tanggungan itu harus diutamakan. Baik. Selanjutnya tentang eksekusi hak tanggungan. Kalau debitur ini wan prestasi, Ya. ingkar janji atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya, maka masuk ke tahap eksekusi.
bank syariah dalam hal ini bisa mengajukan eksekusi ke pengadilan agama agar hak tanggungan itu dieksekusi. Bisa eksekusinya, macam-macam eksekusinya, itu bisa menjual sendiri gitu ya, bisa dengan pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan. Itu berkaitan dengan eksekusi ini yang perlu diperhatikan di pengadilan agama. Sebelum melaksanakan eksekusi, yang pertama perlu diperiksa dulu dan teliti dulu sertifikat yang dijadikan agunan pada bank syariah apakah sudah didaftar ke kantor PPAT untuk dibuat akta hak tanggungan. Nah, ini perlu diperiksa terlebih dahulu. Iya. Itu yang satu. Yang kedua, harus ada perjanjian utang piutang antara nasabah dengan bank syariah berdasarkan akad syariah. Jadi ini klausul. Ada sudah ada hak tanggungan. Yeah. Ada perjanjian utang piutang berdasarkan akad syariah. Terus yang selanjutnya adalah ada nggak bukti pendaftaran HT di kantor pertanahan? Mesti ada itu. Kemudian sertifikat hak tanggungan ini apakah memuat irah-irah kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu harus ada ya Pak? Harus ada, sebab irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu kan merupakan titel eksekutorial, sehingga bisa untuk dieksekusi. Yang kelima, objek hak tanggungan itu harus dipastikan berada di wilayah hukum pengadilan agama yang di mana permohonan eksekusi diajukan. Jadi kalau kelima syarat ini sudah terpenuhi, barulah pengadilan agama bisa melakukan eksekusi. Ini kalau salah satu tidak ada itu bisa menimbulkan masalah. Nggak bisa gitu ya Pak? Harus semuanya terpenuhi? Terpenuhi, ya. Misalnya mau eksekusi perjanjian utang piutang bukan berdasarkan akad syariah, nggak bisa kan? Harus berdasarkan akad syariah. Soalnya ini kan lingkungan peradilan agama. Gitu loh. Iya. Kemudian sertifikat ternyata tidak ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Esa, itu nggak bisa dieksekusi. Gitu ya. Objek berada di luar wilayah pengadilan agama yang akan mengeksekusi. Tidak bisa juga. Bisa kan? Iya, nah, betul. 5 syarat ini harus dipenuhi. Selanjutnya pencoretan. Kalau segala sesuatunya sudah selesai, sudah dieksekusi, maka masuk tahap pencoretan hak tanggungan. Hak tanggungan bisa diajukan oleh kreditur, dalam hal ini bank syariah misalnya ya, kepada ketua pengadilan agama. Kalau kreditur males, maka salah satu hakim yang menangani perkara ini bisa ikut campur mengajukan permohonan pencoretan pada ketua pengadilan agama. Bisa dibantu. Bisa. Gitu. Kemudian kalau objek itu menyangkut sengketa di di pengadilan negeri lah, ada sengketa di pengadilan negeri, maka objek tersebut diajukan pencoretannya kepada ketua pengadilan negeri. Yang terakhir, hapusnya hak tanggungan
Itu kalau lunas hutang-hutangnya berarti hapuslah hak tanggungan. Kemudian pelepasan hak oleh pemegang hak tanggungan, dalam hal ini bank syariah misalnya sudah melepas, berarti hak tanggungan sudah selesai, sudah hapus. Begitu. Barangkali itulah pokok-pokok pengertian tentang hak tanggungan. Ya. Ruang lingkupnya, pengertiannya berdasarkan akad syariah. Kalau untuk agunan sendiri, ada nggak sih Pak tentang hukum Islam yang mengatur tentang penggunaan agunan dalam pinjam-meminjam? Dalam hal agunan untuk pinjam-meminjam itu masih mengikuti peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku di peradilan umum. Begitu. Iya. Kalau akad-akadnya itu akad syariah misalnya kan sudah diatur di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, ada di fatwa DSN itu ada. Tapi untuk hak tanggungan itu kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 ya, tentang UUHT. Saya kira itu. Kalau sejauh pengalaman Bapak nih dalam menangani perkara ekonomi syariah, misalnya terkait eksekusi hak tanggungan, pernah ada sesuatu yang menarik atau mungkin sulit begitu Pak? Sejauh ini secara pribadi ya, karena ekonomi syariah ini merupakan perkara yang spesial, tergantung di mana kita bekerja. Saya secara pribadi belum pernah mengalami gitu loh. Jadi itu hanya berdasarkan teori-teori aja. Baik, sahabat PTA, demikian tadi penjelasan mengenai hak tanggungan berdasarkan akad syariah. Terima kasih atas materi yang disampaikan Bapak Dr. Andes Nasin Mukni MH. Dan terima kasih juga kepada sahabat PTA yang sudah bersama kami. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.